Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana dengan nomor induk mahasiswa 123101006 dari kelas 2D PGMI IAIN Pontianak. Di sini saya akan memaparkan tentang mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan dengan materi makna konsep ilmu dalam konteks pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam ini, konsep ilmu memiliki makna yang luas dan mendalam. Beberapa poin utamanya yaitu yang pertama, ilmu sebagai penerang hidup. Di dalam Islam juga, ilmu dipandang sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup manusia. Dan berdasarkan pada hadis, menyebutkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu juga dapat membantu manusia memahami tujuan hidupnya dan menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu dunia dan akhirat. Ilmu dalam Islam tidak hanya sebatas pada ilmu agama atau ilmu syar'i, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu duniawi. Ilmu Islam itu mencakup pengetahuan tentang Al-Quran, hadis, fikih, akidah maupun tasawuf. Sementara ilmu duniawi ini mencakup kayak seperti sains, teknologi, matematika, kedokteran, dan lain-lainnya. Namun, kedua ilmu ini penting untuk saling melengkapi. Dan selanjutnya yang ketiga, pencarian ilmu sebagai ibadah. Menuntut ilmu juga dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah dalam Al-Quran. Allah juga berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi jalan ilmu beberapa derajat. Yang keempat, ilmu untuk kebaikan dan keadilan. Di dalam Islam, ilmu harus digunakan untuk tujuan yang baik dan adil. Ilmu juga dimiliki seseorang muslim harus mengarah pada peningkatan keimanan dan ketakwaan, serta kesejahteraan masyarakat maupun keadilannya. Dan yang kelima yaitu akhlak dalam ilmu. Selain penguasaan materi, konsep ilmu juga di Islam dapat menekankan pentingnya akhlak dan etika. Ilmu tanpa akhlak itu dapat menyesatkan dan berbahaya. Oleh karena itu, pendidikan di dalam Islam selalu menekankan pembentukan karakter yang baik. Baiklah, materi selanjutnya itu perbedaan utama antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Tujuan pendidikannya di Islam itu, pendidikan Islam membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan di Barat, filsafat pendidikan Barat seringkali juga berfokus pada pengembangan individu secara intelektual, moral maupun sosial. Tujuannya bisa sangat bervariasi juga dan tergantung pada pandangan filsafat yang dianut seperti humanisme, praktisisme, atau eksistensialisme. Secara umum, pendidikan Barat cenderung lebih sekuler dan berorientasi pada pengembangan kemampuan individu serta persiapan untuk para kerja. Perbedaan yang kedua yaitu sumber pengetahuan, teman-teman. Di Islam sumber utamanya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu juga menggunakan akal dan pengalaman ilmu. Sedangkan di Barat, pengetahuan terutamanya diperoleh melalui akal, pengalaman, dan metode ilmiah. Perbedaan yang ketiga yaitu integrasi ilmu dan agama. Di Islam, pendidikan Islam itu ilmu dan agama tidak dipisahkan. Keduanya dianggap sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Sedangkan di Barat, pendidikannya seringkali memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama. Perbedaan yang keempat yaitu pendekatan pedagogi. Di Islam menekankan tarbiyah, sedangkan di Barat lebih beragam dan tergantung pada teori pendidikan yang dianut seperti hal-hal yang mereka percayai. Lalu perbedaan yang kelima yaitu nilai-nilai dasar. Di Islam ini teman-teman, pendidikan Islam itu menekankan nilai-nilai seperti iman dan takwa, kejujuran, keadilan maupun tanggung jawab di sosial, di bermasyarakat. Semua aspek pendidikan diarahkan juga untuk membentuk individu yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan di Barat, nilai-nilai dalam pendidikan Barat dapat bervariasi, tetapi umumnya mencakup kebebasan berpikir, individualisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Meskipun ada beberapa kesamaan dalam hal teknik dan metode pengajaran, pendidikan Islam dan pendidikan Barat memiliki perbedaan mendasar dalam hal tujuan, sumber pengetahuan, integrasi ilmu dan agama, pendekatan pedagogi, dan serta nilai-nilai dasar yang dianut mereka. Selanjutnya,
dalam membangun kembali ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, menurut Nicholas Matit, menyarankan beberapa hal yang diperlukan oleh umat Islam, yaitu ada 5. Yang pertama, yaitu membangkitkan kembali etos intelektual dalam klasik nih teman-teman, yaitu keyakinan bahwa ilmu pengetahuan adalah universal, bersifat kosmopolit, dan sikap ilmuwan tidak paroksialistik. Yang kedua, yaitu membangkitkan kembali etos kemanusiaan, yaitu seperti sikap kepercayaan kepada manusia dan kekuatannya, sebab inilah yang merupakan dasar kosmopolitanisme Islam masa lampau, masa dahulu. Yang ketiga, yaitu berpandangan optimistik dan positif terhadap alam, karena Quran menegaskan bahwa alam ini baik dan berguna. Yang keempat, perlu dikembangkan berbagai nilai asasi yang lain yang selain benar dan baik pada dirinya, juga merupakan pendukung bagi kreativitas ilmiah, misalnya nilai kebebasan berpikir, berpendapat dan dalam berbicara, sikap demokratis yang ditandai dengan kesanggupan menghargai pandangan yang berbeda dari teman-teman yang lain, dan semangat keterbukaan, gemar belajar di mana saja, dan berpaham kemajukan dan bagai lainnya. Dan yang kelima, yaitu berpandangan jauh ke depan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.